Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum bersama saya Zenwen Pador. Topik kita kali ini terkait mimpi seorang ustadz yang bernama Ustadz Haikal Hasan yang dikabarkan bermimpi bertemu Rasulullah. Akibat mimpinya tersebut, Haikal Hasan dilaporkan ke kepolisian. Usai videonya tentang mimpi tersebut menyebar dan viral. Salah seorang pelapor, Hussein Shihab, menilai ada narasi berita bohong dalam cerita mimpi tersebut. Dalam laporan polisi tanggal 14 Desember itu, Haikal dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui informasi dan transaksi elektronik, serta penistaan agama dan menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 huruf H KUHP dan garis miring atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pastinya sebagian kalangan menyatakan keheranannya. Ya, termasuk saya awalnya. Kok mimpi bisa dipolisikan? Memangnya tugas polisi juga mengurusi dan mengamankan mimpi orang? Ada lagi pertanyaan normatif. Di mana letak unsur tindak pidana atas mimpi tersebut? Nah, sahabat, mari kita cermati lebih jauh. Bagi saya, yang menjadi pertanyaan awal sebetulnya adalah sebenarnya apa yang menjadi keberatan si pelapor pada konteks mimpinya atau pada perbuatan menceritakan mimpi tersebut sebagaimana dilakukan Haikal di hadapan jamaah dan orang tua 6 orang laskar FPI yang meninggal dunia tersebut. Menurut Hussein Shihab sang pelapor, Haikal Hasan perlu dipolisikan supaya jangan sembarang orang obrol soal mimpi bertemu Nabi Muhammad. Menurutnya, pernyataan Haikal Hasan sebagai alat untuk melawan negara. Husin mengaku yang menjadi masalah bukan orang bermimpi bertemu Rasulullah, tapi dia takut mimpi yang khusus ini dipakai buat kepentingan tertentu. Nah, sahabat, mencermati penjelasan tersebut clear nampaknya. Memang yang dipersoalkan bukan soal mimpi bertemu Rasulullahnya, tetapi lebih kepada tindakan mempublikasikan mimpi tersebut. Karena menurut pelapor, mimpi seharusnya adalah hal yang personal. Pelapor khawatir mimpi bertemu Rasulullah akan seolah-olah dijadikan alat pembenaran untuk melawan negara. Tapi dalam konteks hukum, tentu memang patut kita pertanyakan. Apakah sebetulnya ada unsur pidana di dalam tindakan mempublikasikan mimpi tersebut atau menceritakan mimpi tersebut? Nah, dalam catatan hukum kali ini, kita akan coba untuk mengulik
satu persatu pasal-pasal yang dikabarkan akan digunakan untuk menjerat Ustadz Haikal Hasan terkait dengan mimpinya bertemu Rasulullah tersebut. Mari kita lihat pasal yang pertama, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal ini selengkapnya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara. Nah, menurut saya, bila kita cermati pasal ini, unsur menyebarkan informasi perlu pembuktian lebih lanjut. Betul mungkin Ustadz Haikal Hasan dengan sengaja melakukan perbuatan menyampaikan atau menceritakan mimpinya tersebut dalam forum FPI. Tetapi masih harus didalami apa benar dia juga yang menyebarkan informasi tersebut sehingga menjadi viral dan diketahui banyak orang. Nah, hal inilah yang menurut saya perlu pembuktian lebih lanjut terhadap unsur dengan sengaja melakukan perbuatan menyampaikan atau menceritakan mimpi tersebut. Kemudian unsur berikutnya yaitu unsur perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kembali menurut saya unsur ini juga perlu pembuktian. Memang mungkin sebagaimana dilansir banyak media, tujuannya sekedar menghibur keluarga korban. Nah, bagaimana halnya dengan pasal yang kedua, yaitu pasal 156 huruf A KUHP. Pasal itu selengkapnya berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, dalam pasal ini menurut saya unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut ini tidak terpenuhi. Kemudian pasal berikutnya yaitu pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat 1-nya menyatakan, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Selanjutnya ayat 2 pasal 14 ini juga menegaskan barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kemudian pasal 15 itu menyatakan
barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Sahabat, pasal ini menurut saya memang agak berat analisisnya. Namun kalau kita cermati secara mendalam, saya khawatir sepertinya pasal 14 ayat 1 itu bisa masuk unsurnya. Dan dugaan saya polisi akan menggunakan pasal ini. Unsur pertama dari pasal 14 ayat 1 itu adalah barang siapa. Itu clear, duduk. Haikal Hasan sebagai seseorang yang cakap di hadapan hukum, kemudian cukup umur, maka dia wajib mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana yang dilaporkan ini. Kemudian unsur yang kedua yaitu dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Nah, unsur yang kedua ini menurut saya yaitu dengan menyiarkan berita. Ini bisa saja dinilai kepolisian atau penyidik nanti menilainya ini bisa masuk unsurnya. Kalau pemberitahuan bohong, ini yang agak susah menurut saya. Ya, pertanyaannya kembali, bagaimana kita tahu pasti dia bermimpi atau tidak? Namun sebagian unsur yaitu dengan menyiarkan berita ini bisa jadi masuk begitu. Nah, namun kalau kita tirik lagi unsur yang ketiga yaitu dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini memang perlu pembuktian yang mendalam. Apa benar tujuan menyampaikan kabar tersebut atau berita tersebut adalah untuk menerbitkan keonaran? Dugaan saya, salah satu yang juga menjadi pertimbangan dari kepolisian menerima laporan ini adalah kaitannya dengan tugas penyidikan yang sedang dilakukan oleh kepolisian saat ini terkait tewasnya 6 orang Laskar FPI tersebut. Nah, bisa saja kekhawatiran keonaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan oleh pelapor, yaitu memang berkaitan dengan 6 orang yang diduga melawan negara. Kemudian oleh Haikal seolah-olah dipraming bahwa mereka ternyata bersama Rasulullah. Artinya dugaan perbuatan yang melanggar hukum itu ternyata kemudian di akhirat nanti itu mendapatkan tempat yang benar. Nah, seolah juga kemudian sepertinya dianggap artinya itu benar di mata hukum yang berlaku saat ini. Nah, sahabat hukum, sahabat catatan hukum yang berbahagia, sejatinya proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh kepolisian akan memastikan apakah benar telah terjadi perbuatan pidana atas kejadian menceritakan mimpi bertemu Rasulullah SAW tersebut.
Memang saya dan tentunya kita pun berharap adanya transparansi dan profesionalitas dari kepolisian dalam menjalankan tugasnya menanggapi laporan terkait mimpi ini. Kita tahu bahwa tantangan terbesar aparat saat ini adalah adanya dugaan miring tentang diskriminasi dan dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum yang dipahami oleh sebagian kelompok masyarakat. Walaupun mungkin sebagian besar juga masyarakat mengatakan kepolisian atau aparat penegak hukum sudah benar menjalankan tugasnya. Namun memang kita tidak bisa menafikan tudingan atau anggapan miring tadi. Kita berharap semoga hukum tegak dan terbebas dari tudingan tersebut. Nah, sahabat, sekian dulu catatan hukum kita kali ini. Terima kasih. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, silakan sahabat semua tuliskan dalam kolom komentar di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.